Bismillahirrahmanirrahim. Jadi manusia itu ada dua kata yang sering digunakan oleh Al-Quran, yaitu al-bashar dan al-insan. Kalau al-bashar itu adalah manusia dengan penekanan pada aspek fisiknya. Jadi seandainya kita sepakat bahwa manusia itu Homo sapiens, ya yang dimaksud itu berarti adalah al-bashar. Jadi manusia dalam pengertian fisik. Secara fisik, biologis, manusia itu tidak ada atau sangat sedikit perbedaannya dengan gorila, dengan simpanse. Kita sangat mirip. Itu manusia yang pertama itu berkaitan dengan al-bashar. Jadi yang kedua, manusia dalam titik berat pada aspek spiritual, psikologis itu lebih sering disebut sebagai al-insan. Dan kalau kita tahu al-insan itu satu akar kata dengan nisyan, dengan lupa. Jadi kita akan tahu nanti bahwa keunggulan dan kelemahan manusia itu berkaitan dengan lupa, nisyan. Ya tadi Bung Asif sampai lupa ini ya, ngasih link ini. Oke. Jadi manusia yang kedua itu dengan menggunakan kata insan itu satu akar kata dengan nisyan, lupa. Kita lihat kalau di Al-Quran itu yang berkaitan dengan manusia sebagai khalifatullah fil ardh itu selalu atau dikaitkan dengan kata lupa. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Jadi Nabi Adam itu lupa ketika kemudian mendekati pohon huldi. Dan juga diceritakan juga berkaitan dengan Nabi Dawud. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabil hawa ila akhirih. Dan di situ ada kata nasu yaumal hisab. Jadi manusia itu ada kecenderungan lupa pada hari perhitungan. Jadi itu khas manusia itu lupa, makanya kita manusia itu di dalam setiap saatnya kita perlu berpikir. Oke, kita mulai dari halaman pertama dulu. Kita review sebentar. Ini yang kedua ya, file yang kedua ya. Oke. Sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, tadi berkaitan dengan pengantar, tadi tentang bashar dan nisyan ya, bashar dan insan. Kita akan perdalam berkaitan dengan itu. Sekarang kita review sebentar berkaitan dengan, sekarang kita akan membahas simbol kedua, ayat yang kedua yaitu manusia. Supaya jelas, kita kembali dulu ke gambar besar atau judul besarnya yaitu keutuhan simbol Tuhan. Simbol ini sebenarnya terjemahan dari kata ayat, tanda, atau sasmita. Kenapa di titik B kita pilih kata simbol? Karena di benak kita secara umum biasanya kalau ada kata simbol mudah bagi kita untuk menghubungkan dengan kata makna. Tapi kalau kata ayat, ini jarang sekali di kita itu menyadari tentang makna. Jadi sengaja di sini kita menggunakan kata simbol, keutuhan simbol Tuhan, atau keutuhan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita masuk bagian yang kedua di titik batu, tema besarnya ini. Sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, jadi banyak hal itu menjadi jelas kalau dibandingkan. Ini supaya jelas, kita akan membandingkan konsep titik batu dengan konsep AAS, ayat-ayat semesta dari Profesor Agus Purwanto, Gus Pur. Ini salah satu idola saya ya, saya banyak belajar dari Pak Gus Pur. Saya memiliki bukunya Ayat-ayat Semesta. Ini buku yang sangat bagus. Ada dua buku, Ayat-ayat Semesta dan Nalar Ayat Semesta. Di sini kita akan membandingkan antara konsep AAS dan konsep titik B. Sebenarnya konsep Ayat-ayat Semesta ini konsep yang umum ada di masyarakat kita. Kita lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri
Di sini konsep dari Gus Pur ini ada 3 hal, ada 3 realitas di segala-galanya yang bisa kita sadari, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Ini konsep segitiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma, hari ini disempurnakan bagimu agamamu. Dan Allah ridho Islam agamanya sebagai agama kalian. Nah, di sini kita lihat di konsep Gus Pur, Agus Purwanto yang disampaikan pada webinar di Unida Gontor, pesertanya dari Gontor. Tapi secara umum, anggapan kita berkaitan dengan segala-galanya itu seperti ini. Ini kebanyakan seperti ini, ada Tuhan, ada manusia, ada alam. Hubungan segitiga antara Tuhan, manusia, dan alam. Bahkan Rektor ITB ketika memberikan kata pengantar titik ba, bisa dilihat di sini ya. Ini Rektor ITB mengatakan bahwa sebuah buku yang menghubungkan antara Tuhan, manusia, dan alam. Ini gambar yang biasanya masuk di kesadaran kita itu seperti itu. Tapi di titik ba itu tidak seperti itu. Yang pertama, titik ba itu tidak menggunakan simbol segitiga. Jadi titik ba itu menganggap bahwa segalanya itu satu dari satu titik. Satu titik ke segala arah. Walaupun ini meledak menjadi ini ya, menjadi banyak, tapi sebenarnya itu ini selalu dalam satu titik, ini masih dalam satu titik. Jadi pertama, titik ba itu bukan segitiga, tapi adalah titik sesuai dengan namanya. Yang kedua, di titik ba itu tidak ada Tuhan di sini. Kenapa? Karena yang bisa kita pikirkan adalah yang bisa kita pikirkan. Yang bisa kita pikirkan, itulah yang kita maksud sebagai tanda. Yang bisa kita pikirkan adalah yang bisa kita pikirkan. Kita tidak bisa berpikir tentang Tuhan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang Allah, tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, jangan berpikir tentang Allah. Jadi di titik batu di sini tidak ada Tuhan. Yang ada adalah ayat-ayat. Karena yang bisa kita pikirkan adalah tanda-tanda. Apapun yang kita bisa pikirkan disebut sebagai tanda-tanda. Jadi sanurihim ayatina fil afaqi. Jadi tanda-tanda Allah itu ada di dunia, wa fi anfusim, pada diri, hatta yatabayyana lahum annal haq, sehingga benarlah bahwa Al-Qur'an itu benar. Jadi di simbol titik ba itu tidak ada kata Tuhan. Yang di titik ba yang ada adalah tanda-tanda Allah, simbol-simbol dari Allah. Jadi kalau di simbol segitiga ini menganggap bahwa Tuhan, alam semesta, dan manusia ini sebagai realitas yang sejati yang ada. Di titik ba ini semua selain Allah pada sejatinya tidak ada. Kalau di sini ini kan berarti apple to apple ya. Ini satu kelompok, ada nama Tuhan, ada manusia, ada alam. Ini sebagai satu yang bisa dijadikan satu kategori. Nah, di titik ba tidak seperti itu. Yang bisa dijadikan satu kategori itu bukan Tuhan, tapi suara Tuhan, kalamullah, diri manusia, dan alam, ayat-ayat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, perbedaan antara model yang biasanya muncul di masyarakat dengan model titik ba yang kita diskusikan pada malam hari ini. Ini banyak yang protes seperti ini, Bung Arsif dan Mbak Iis dan teman-teman semuanya, ketika mengatakan, loh kenapa kemudian nggak ada Tuhan di situ? Segala sejatinya tidak ada. Nah, Tuhan itu bagaimana? Titik ba tidak membahas yang tidak bisa dibahas. Titik ba tidak memikirkan yang tidak bisa dipikirkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah laisa kamislihi sayun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak mungkin bisa dipikirkan, nggak mungkin bisa diimajinasikan. Itu pertama yang seperti itu. Ini hal yang sangat penting kita tegaskan, karena diskusi tentang Tuhan ini biasanya diskusi yang memang memakan waktu dan membuat emosi naik, akan saling kafir-mengkafirkan dan sebagainya. Hal yang lain yang perlu saya sampaikan, ini ada yang mengatakan, ini saya baru sadar, ada konsep misalnya konsep emanasi, Plotinus dan sebagainya yang memancar dari Tuhan, alam semesta dan sebagainya. Titik ba itu tidak, sekali lagi, tidak membahas Tuhan. Titik ba itu hanya membahas yang bisa dibahas,
memikirkan yang bisa kita pikirkan. Nanti akan kita dalami lebih lanjut. Mudah-mudahan ini konsep dasar ketiga seperti itu. Oke, dilanjut Mbak Iis. Ya, kita ke halaman kedua. Dari simbol 1 ke simbol 2. Jadi kita kemarin sudah membahas simbol 1 yaitu Al-Quran. Biasanya di benak kita kalau mendengar kata Al-Quran, itu biasanya benak kita akan muncul gambar mushaf, gambar tulisan Arab yang dibuat oleh manusia. Jadi yang muncul itu biasanya seperti itu. Kalau gambar Quran ya berarti misalkan Quran terbitan Toha Putra, Quran terbitan ini ya. Quran buatan percetakan. Padahal sebenarnya yang namanya Al-Quran adalah bal huwa ayatum bayyinatum fi sudril ladina utul ilm. Jadi Al-Quran itu yang ada di dalam dada, di dalam kesadaran orang-orang yang sungguh berilmu. Sungguh berilmu itu maksudnya yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi simbol 1 itu Al-Quran, suara Tuhan, ke simbol 2 diri manusia. Kita perlu perjelas bahwa simbol 2 diri manusia adalah prosesor suara Tuhan. Kita kemarin sudah membahas bahwa kenapa Al-Quran berbahasa Arab, ya karena kita sebagai prosesor atau umat pertama penerima Al-Quran itu adalah bangsa Arab. Makanya dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada yang belajar Al-Quran dari terjemahan Al-Quran. Betul ya? Mereka belajar langsung dengan Al-Quran dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Arab. Diri adalah prosesor suara Tuhan. Kita sudah dibahas kemarin. Jadi salah satu tugas diri kita ini adalah menerjemahkan, memproses suara Tuhan dan kita memilih makna yang terbaik. Jadi misalkan kita di sini yang kemarin kita sudah bahas, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin husba. Nah, kita kemarin berkaitan dengan kata waro'a. Nah, waro'a itu bagaimana? Nah, ini yang sempat jadi polemik. Kata dari waro'a dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi di depan Anda ada, di belakang Anda kalau pakai waro'a ya, di belakang Anda ada, di belakang mereka ada raja yang akan merampas setiap kapal. Ini makna waro'a ini jadi kebingungan para ahli tafsir. Karena ada yang mengatakan, oh ini kata waro'a itu nggak tepat. Makanya kemudian ditakwil, maksudnya waro'a, maksudnya di belakang itu adalah di depan. Jadi itu maksudnya takwil ya. Ya apalagi kemudian ada riwayat bahwa di Ibnu Abbas itu ada kata amama. Jadi waro'a ini ditakwil maknanya bukan waro'a tapi di depan. Sahabat kutibat dimanapun Anda berada, tapi kalau kita melihat tentang realitas kapal, kita akan tahu yang disebut sebagai waro'a ini seperti ini, dibalik. Jadi kita tidak perlu diterjemahkan sebagai di depan, karena ini kapal walaupun di depan, tapi tidak bisa kita lihat, karena terhalang oleh lengkungan bumi. Jadi penggunaan kata di sini waro'a tidak perlu ditakwil, justru di sini sangat terang benderang. Ini hanya akan terjadi kalau kemudian kita mau berpikir sejenis-jenisnya. Jadi kita yakin bahwa ayat-ayat Allah itu pasti benar. Tinggal masanya bagaimana kita menjadi prosesor suara Tuhan. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini hubungan antara simbol 1 dan simbol 2. Jadi manusia di sini adalah simbol 2. Oke, sahabat titik B, dimanapun Anda berada, ada kebiasaan buruk kita adalah menggunakan pengetahuan kita. Jadi pengetahuan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Di garis bawahi, saya tidak salah berucap ya, pengetahuan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ada kecenderungan kita ketika kita tidak tahu, sebenarnya tidak tahu, tapi kemudian kita menganggap
atau menilai sesuai dengan pengetahuan kita. Jadi misalkan kita memahami yang dimaksud kalamullah, suara kalamullah. Kita yang kebayang kalam suara, oh berarti ya sesuai dengan suara yang kita ketahui. Suara yang jadi pengetahuan kita. Akibatnya ada kecenderungan kita itu kemudian membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti manusia dan sebagainya. Nah, itu pengetahuan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Ini ada buku yang bagus, mungkin bisa dibaca nanti tentang misalnya Black Swan. Itu antara lain banyak sekali yang namanya pengetahuan itu sebenarnya yang dalam tanda kutip itu omong kosong dan hati-hati. Banyak kita merasa mengetahui dan kemudian ketika bertemu dengan sesuatu kita cenderung menganggap kita sudah tahu. Nah, kita tetap harus terbuka bahwa pengetahuan kita itu selalu bersifat sementara. Pengetahuan yang sejati adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba mempertanyakan tentang suara Tuhan. Dari simbol 1 ke simbol 2. Suara di sini bisa kita pahami itu suara Tuhan itu bisa instruksi Tuhan, kode Tuhan dan sebagainya. Kalau nggak seperti itu kita susah akan memahami seperti ini. Wa auha rabbuka ilan nahli anittahidhi buyutan ya. Anittahidhi fil jibali buyutan. Dan Tuhan mewahyukan, memberi wahyu kepada lebah untuk membangun rumah-rumah di gunung, di pohon, dan di tempat tinggal manusia. Nah, kita ada kecenderungan kita membatasi diri kalau kemudian wahyu hanya berupa suara-suara. Nah, ini bagaimana caranya seperti ini? Ini kurang pas di situ. Boleh jadi kita yang dimaksud instruksi Tuhan itu bukan berupa huruf hijaiyah, tapi berupa kode-kode biokimia. Dengan kode-kode biokimia itu Allah Subhanahu wa taala mengendalikan, memberi instruksi kepada lebah ini. Ini yang pertama berkaitan dengan maksud dari kata suara Tuhan. Instruksi Tuhan, kode dari Tuhan. Jadi tidak harus berupa huruf hijaiyah, tidak harus berupa gelombang bunyi, tapi bisa juga berupa kode-kode biokimia. Kita mungkin bisa memahami seperti itu, supaya pengetahuan kita itu tidak membuat kita malah semakin picik. Sekarang kita bisa lihat di sini, instruksi khusus kepada Ibunda Nabi Musa. Di sini ketika Nabi Musa kecil, panik, bingung. Nah ini bayi mau diapain? Padahal ketika itu Fir'aun, kita tahu di cerita itu, Fir'aun itu akan membunuh bayi laki-laki. Nah kemudian ketika panik itu, disebutkan di sini ya. Qala qad utiya su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id auhayna ila ummika ma yuha. Id auhayna, ketika kami mewahyukan, memberi wahyu kepada ibumu wahai Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wahyu kepada ibunda Nabi Musa. Apakah wahyu itu berupa huruf-huruf hijaiyah? Apakah wahyu itu berupa bahasa Arab? Padahal kita tahu Nabi Musa itu bukan dari bangsa Arab. Jadi ini pentingnya kita supaya jangan sampai pengetahuan itu malah memperangkap kita. Jadi pengetahuan itu bukan untuk membelenggu, tapi pengetahuan itu sebagai pijakan, bukan kemudian jadi ikatan ya, yang mengikat kita. Ini hal yang sangat penting, makanya sebenarnya belajar agama itu membersihkan jiwa, termasuk dalam hal ini tuh berarti menjernihkan nalar, membuat kita itu imajinasi terang benderang, membuat nalar kita tuh semakin cerdas. Jadi makanya dulu ketika kami sempat membuat sekolah namanya Makiyah, itu berangkat dari tesis sangat aneh kalau kemudian orang belajar agama tidak menjadi cerdas. Kalau kita tahu bahwa yang namanya imajinasi lebih penting dari pengetahuan, yang namanya agama iman itu melampaui itu.
Jadi ini hal yang sangat dasar di titik ba seperti itu. Ini sekali lagi jangan sampai pengetahuan itu malah membuat memperangkap kita. Pengetahuan adalah pijakan, bukan kemudian jadi belenggu. Jadi di sini berkaitan dengan kata misalnya kalamuah, suara Tuhan, jangan kemudian kita membatasi diri hanya berupa gelombang bunyi, hanya berupa huruf-huruf hijaiyah, hanya berupa bahasa Arab, hanya berupa suatu sarana yang kita alami sehari-hari. Jadi kita tahu bahwa di setiap hal yang kita ketahui itu adalah di setiap butir yang kita ketahui itu ada lautan ketidaktahuan kita. Itu hal yang sangat dasar. Jangan sampai pengetahuan membelenggu kita. Oke, ini satu slide. Bisa bikin catatan dan bikin pernyataan atau pertanyaan. Oke, kita lanjut. Ya, setiap slide harus buat ini ya. Ini supaya nanti berikutnya seperti itu. Kewajiban untuk membuat pernyataan atau pernyataan untuk setiap slide. Supaya nggak ngantuk. Bab keempat di buku titik ba ini adalah tentang manusia, sebuah kemungkinan untuk menjadi. Simbol 2, ayat yang kedua, manusia sebuah kemungkinan untuk menjadi. Menjadi apa? Ya bisa menjadi iblis, bisa menjadi malaikat, bisa lebih hina dari binatang, bisa lebih mulia daripada malaikat. Kita itu adalah sebuah kemungkinan untuk menjadi. Jadi kita beda dengan yang lain. Kalau iblis itu sudah pasti buruk, malaikat pasti baik, dan manusia adalah sebuah kemungkinan. Kalau hewan itu tidak baik, tidak buruk, iblis pasti buruk, malaikat pasti baik, manusia itu sebuah kemungkinan. Bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih hina daripada binatang. Manusia adalah sebuah kemungkinan untuk menjadi. Itu maksudnya seperti itu. Kita baca pernyataan dari Muhammad Iqbal. Ini Bapak spiritual Pakistan. Jadi di Pakistan itu Muhammad Iqbal ini sangat berpengaruh. Kita lihat puisinya, satu penggal di sini. Apa yang ada dalam diri manusia adalah dunia. Dan apa yang tidak dapat ditampung dunia adalah manusia. Ini sebenarnya kalimat lain dari pernyataan Ali bin Abi Thalib. Watas umu annaka jirmun sohirun wa fi kantawal alamul akbar. Engkau menyangka, engkau mengira, engkau berhalusinasi bahwa engkau adalah raga mungil, tubuh mungil tak berdaya. Padahal di dalam dirimu terbentang jagat raya. Nah ini yang Iqbal itu membahasakannya dengan bahasa lain. Jadi yang manusia adalah apa yang tidak dapat ditampung oleh dunia. Apa yang tidak dapat ditampung oleh jagat raya, itulah manusia. Nah jagat raya itu apa? Jagat raya adalah apa yang dapat ditampung oleh manusia. Ini sangat penting ya. Jangan sampai ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, yang terbayang adalah kita sebagai sesuatu yang sangat kecil di jagat raya. Kita berada di satu pulau di Indonesia di benua Asia, dunia, kemudian ada di tata surya matahari, kita sangat kecil. Di tata surya, di galaksi Bima Sakti, kita sangat kecil. Jangan sampai ketika kita yang terbayang itu seperti itu. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita itu sangat kecil di jagat raya. Tapi jagat raya sangat besar. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita kemudian memahami kita itu bagian dari jagat raya, ketika kita Allahu Akbar, kita itu sangat kecil. Allah yang maha besar. Nah, jagat raya di mana? Ini hal yang kita garis bawahi di titik B itu. Kita sudah mendengar kemarin kata astronom kosmolog bahwa manusia bagian dari jagat raya itu adalah pemahaman sekunder. Pemahaman yang utama adalah jagat raya bagian dari diri kita. Yang disebut sebagai makrokosmos, kosmos yang besar itu adalah diri manusia. Dan kosmos yang kecil adalah jagat raya.
Ini agak susah dipahami, nggak masalah, karena begitu mata kita melek, kita langsung tertipu. Jadi indera kita adalah selain menolong kita, itu sebenarnya menipu kita pada ilusi-ilusi penglihatan. Begitu kita sadar, telinga kita itu menipu, selain membantu juga menipu kita. Supaya bisa kita pahami, kita lihat di sebelah kanan. Apa yang dimaksud dengan di titik ba? Segalanya satu, utuh tak terbagi, dan sejatinya tidak ada. Sahabat, kita lihat di sini ya. Kita berikan kata khusus di sini berkaitan dengan kata segalanya. Kita beri perhatian khusus bahwa segalanya itu dibagi menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama adalah apapun yang dapat kita kenali melalui indera, melalui mata kita, melalui telinga kita, melalui kulit kita, melalui tubuh kita, melalui perpanjangan mata kita lewat mikroskop, lewat teleskop, lewat kacamata, atau perpanjangan imajinasi kita melalui matematika. Itu namanya adalah dunia atau jagat raya. Apapun yang dapat kita kenali melalui indera maupun imajinasi disebut sebagai jagat raya. Jadi kita hanya bisa memahami jagat raya yang bisa kita pahami. Kita hanya bisa menyadari yang jagat raya yang bisa kita sadari. Jagat raya yang berada di dalam kesadaran kita, itulah jagat raya yang bisa kita sadari. Kalau seandainya ada yang di luar kesadaran kita, ya kita nggak tahu. Jadi jagat raya yang kita sadari, itu selalu berada di dalam kesadaran kita. Ini adalah segalanya pada poin yang pertama. Dan yang kedua adalah selain yang tercakup pada poin 1. Jadi ini menyadari bahwa segala-galanya itu berarti mencakup yang bisa kita pahami maupun yang tidak bisa kita pahami. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi ada yang bisa kita tangkap dengan indera maupun imajinasi kita, ada juga hal-hal yang tidak bisa kita tangkap dengan imajinasi kita sekalipun. Jadi ini hal yang kita maksud bahwa jagat raya itu adalah bagian dari diri kita. Yang kedua yang bisa kita pahami dari ini, bahwa manusia itu bukan hanya menyadari yang ada. Manusia itu juga menyadari bisa membuat sesuatu yang tidak ada. Justru kekuatan manusia itu bisa membuat sesuatu yang tidak ada. Kacamata tidak mungkin tercipta kalau manusia tidak mampu membayangkan yang tidak ada. Jadi kemampuan manusia yang utama itu adalah membayangkan yang tidak ada. Ini perlu digarisbawahi, banyak kita itu tertipu berkaitan dengan pendidikan, sekolah itu menganggap adalah yang penting adalah pengetahuan, mempelajari sesuatu yang ada. Padahal yang terpenting adalah kemampuan kita membayangkan, menciptakan sesuatu yang tidak ada. Jadi imajinasi itu hal yang lebih penting daripada pengetahuan. Jadi itu kemampuan manusia, yaitu tidak dapat ditampung oleh dunia akibat kemampuan kita membayangkan yang belum ada, yang tidak ada. Pesawat terbang, tempe goreng, tahu aci, handphone tidak mungkin tercipta kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk melampaui jagat raya. Kemampuan melampaui sesuatu yang ada. Ini yang kita maksud berkaitan dengan manusia itu apa? Manusia adalah yang tidak dapat ditampung oleh dunia. Kalau kita hanya bisa mengenali yang ada, segala yang ada itu kita perlu memperluas kesadaran kita. Karena manusia itu adalah pencipta yang kedua. Untuk menjadi pencipta yang kedua, berarti kita harus bisa membayangkan yang belum ada, yang tidak ada saat ini. Oke, silakan membuat pernyataan dan pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya. Sambil diminum ya. Manusia sebuah kemungkinan untuk menjadi. Ini kita garis bawah di sini adalah kemungkinan. Beda dengan
makhluk yang lain yang takdirnya sudah selesai. Malaikat baik, iblis buruk, hewan tidak baik, tidak buruk, sudah jelas. Dan manusia adalah sebuah kemungkinan untuk menjadi. Kita bisa melampaui malaikat, kita juga bisa lebih hina daripada makhluk yang paling hina. Kita akan membandingkan manusia dengan malaikat dengan binatang supaya jelas yang disebut manusia itu apa. Kita lihat operating system manusia yang menyebabkan manusia itu akhirnya dipilih menjadi khalifatullah fil ardh. Kita lihat di sini. Di sini adalah cerita tentang ketika Nabi Adam diangkat menjadi khalifatullah. Keunggulan manusia dikaitkan dengan posisi khalifatullah fil ardh sebagai wakil Allah di muka bumi ini adalah apa? Karena manusia memiliki operating system. Operating systemnya apa? Di sini ambihum bi asmaihim. Jadi sebutlah nama-nama. Sebutlah nama-nama itu adalah perintah Allah yang pertama kepada manusia. Jadi ketika manusia di jagat raya ini, bumi ini Allah memberikan instruksi, ambihum bi asmaihim, sebutlah nama-nama. Jadi operating system yang diterapkan pada manusia itu adalah kemampuan menyebutkan nama-nama. Nah, menyebut nama-nama itu apa? Jadi realitas itu sebenarnya kan satu utuh tak terbagi. Begitu kita kemudian memberi nama, itu sebenarnya kita itu memisahkan antara satu realitas dengan realitas. Oh, ini yang namanya jantung. Berarti kita memisahkan jantung dari tubuh keseluruhan. Oh, ini namanya ginjal, ini namanya paru-paru. Oh, ini namanya manusia, oh ini namanya gorila, oh ini namanya daun, ini namanya akar tunggang, ini akar serabut. Ketika kita memberikan nama-nama, itu sebenarnya kita bukan sekedar mengalami, tapi kita mencermati dan menandai keberagaman. Ini yang menjadi keunggulan manusia, kemampuan membuat nama. Jadi kemampuan membuat simbol-simbol. Jadi nama-nama itu adalah simbol-simbol dari sesuatu. Ketika kita menamai misalnya semut, maka di otak kita itu ada kata semut. Bukan hanya ada kata semut, tapi juga ada binatang semut. Tentu saja semut di benak kita itu beda, tidak selalu sama dengan yang ada di luar tubuh kita. Jadi kemampuan memberi nama itu kemampuan kita mencerminkan realitas yang terindra. Ini sesuatu yang khas manusia. Kambing itu bisa mengalami, tapi kambing tidak bisa mencermati dan menandai. Mencermati dan menandai itulah menamai. Itu adalah kunci untuk menjadi pemimpin seperti itu. Dengan kemampuan menamai itu, maka manusia bisa memilih. Misalkan ada ratusan hewan. Ada ratusan hewan di bumi. Bayangkan kita di zaman Nabi Adam, ada ratusan binatang yang begitu banyak. Nah, mana yang bisa kita domestik, bisa kita piara, bisa kita manfaatkan. Kita harus memiliki kemampuan untuk bukan sekedar mengalami, tapi mencermati dan menandai. Mencermati dan menandai itulah kemudian kita membuat nama-nama, membuat simbol-simbol. Dengan kemampuan itu, manusia kemudian bukan sekedar menjinakkan kambing, tapi bisa membuat susu kambing. Makanya kemudian ada peternakan. Ya, ini ada peternakan yang mau dibikin ini ya, Bung Arsif bikin peternakan. Nah, itu kemampuan dimulai dari kemampuan untuk bukan sekedar mengalami, tapi mencermati dan menandai. Itu khas manusia. Kodok tidak tahu dirinya kodok. Betul nggak? Kambing nggak tahu dirinya kambing. Itu adalah nama-nama yang dibuat oleh manusia. Bahkan manusia itu tidak cukup disebut sebagai Homo sapiens. Yang namanya Homo sapiens itu untuk menandai kita berbeda dengan simpanse, dengan gorila. Tapi setiap diri kita sendiri itu beda.
Makanya ada yang namanya arsip Arianto, ada yang namanya Isnawati dan sebagainya, karena setiap manusia sendiri itu beda. Nah, ini kemampuan memberi nama-nama ini adalah hal yang sangat penting. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, kalau sahabat di belajar psikologi ataupun belajar antropologi dan sebagainya, titik keunggulan manusia adalah itu, memberi nama-nama. Tapi yang menjadi masalah di sini, itu kemudian kita menganggap nama-nama itu ada, itu yang jadi masalah, istilah-istilah itu ada. Istilah-istilah yang seharusnya membuat kita itu bisa mengelola alam semesta di sekitar kita, malah istilah-istilah itu hanya untuk gagah-gagahan, keren-kerenan. Seharusnya untuk bisa memahami, tapi membuat kita itu terperangkap dari pengetahuan semu. Seolah-olah kita paham, yang terjadi kita hanyalah mengumpulkan istilah-istilah. Jadi di balik setiap keunggulan, disitulah kelemahan kita. Kita lihat di sebelah kanan. Kekuatan terbesar spesies manusia adalah gosip. Monggo Mbak moderator dibacakan. Waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad sagofaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, ini sempat ketika membaca ayat ini, waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad sawfa hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ini salah satu ayat yang membuat saya itu membuat tanda tanya besar. Kenapa Al-Qur'an itu membahas gosip? Nggak penting banget itu. Ini membuat tanda tanya besar di kepala saya. Kenapa kok gosip itu dibahas di Al-Qur'an? Di sini kan menceritakan tentang ibu-ibu sosialita di Mesir itu bergosip tentang Zulaiha yang terpesona, tergila-gila pada budaknya, yaitu Yusuf. Itu jadi gosip di ibu kota Mesir. Al-Quran membahas gosip. Ini yang di nalar kita itu, di nalar saya itu selama bertahun-tahun tuh mengusik. Ngapain Al-Quran membahas gosip? Pentingkah? Ini tanda tanya besar. Cuma kita masih ingat bahwa cara untuk membaca Al-Quran adalah pertama, Al-Quran itu pasti benar. Yang kedua, ketika kita merasa ada sesuatu yang nggak benar di Al-Quran, kita harus kembali ke prinsip yang pertama. Tapi untuk sampai kembali ke prinsip pertama itu bukan kemudian kita malas berpikir ya, kemudian kita mematikan nalar, tapi justru kita mengasah nalar kita setajam-tajamnya, membersihkan sumbatan-sumbatan di nalar kita. Dan saya mulai terbuka ketika dengan kalimat ini ketika membaca buku Sapiens. Buku Sapiens karya Yuval Noah Harari, itu diceritakan di situ bahwa kekuatan terbesar manusia adalah gosip, menggosip. Menggosip itu apa? Ya kemampuan pertama, gosip itu berarti kemampuan kita membuat yang tidak ada, jadi menciptakan yang tidak ada. Ketika Anda gosip, itu sebenarnya Anda itu pasti membuat sesuatu yang tidak benar-benar ada. Kalaupun mungkin ada benarnya, tapi sebagian yang lain itu kan dikarang-karang sendiri. Kemampuan mengkarang-karang cerita. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk membagi karangan itu. Ini kekuatan terbesar manusia itu bukan teknologi nuklir, bukan teknologi informasi, bukan teknologi bioteknologi, biotek. Tapi kekuatan manusia yang terbesar ini adalah gosip. Karena kemampuan gosip, manusia itu bisa membuat piramida. Karena kemampuan gosip, manusia bisa membuat negara. Karena kemampuan gosip, manusia bisa menciptakan yang tidak ada. Karena adanya gosip, manusia bisa bekerja sama yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh hewan. Kalau hewan itu paling bisa hanya beberapa bisa bersatu, tapi manusia itu bisa ribuan orang menciptakan kapal selam. Kapal selam itu berapa komponennya untuk bisa membuat itu? Itu dikerjakan oleh ribuan orang di tempat yang berbeda-beda. Kenapa bisa membuat kapal selam? Itu kemampuan untuk gosip. Gosip itu sebenarnya dalam tanda tanya ini gosip itu yang buruk ya.
Tapi di sini gosipnya kata netral. Jadi kemampuan membuat bahasa simbol yang sama itu kemudian orang kemudian bisa berkomunikasi meskipun terpisah generasi, meskipun terpisah geografi. Jadi jangan sepelekan kekuatan gosip. Indonesia bisa dibangun karena ada yang bisa menyebarkan gosip merdeka atau mati. Indonesia ini memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang dijajah Hindia Belanda. Kesamaan nasib dan sebagainya itu harus dibentuk terus-menerus hingga terciptalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi makanya Yahudi, penguasa dunia itu sadar betul kekuatan manusia itu di sini. Kita tahu Facebook itu tempatnya gosip, itu dikuasai Mark Zuckerberg, Google, Microsoft, termasuk juga Hollywood membuat cerita-cerita itu bukan hal yang kecil. Kalau komputer itu diprogram dengan logika, dengan algoritma, tapi manusia itu diprogram dengan cerita. Jadi bukan sekedar informasi, tapi juga adalah emosi. Bukan yang sekedar informasi tentang yang ada, bahkan yang tidak ada. Kemudian ada cerita Superman, Batman, dan sebagainya. Itu orang-orang Yahudi itu sangat sadar betul kekuatan dari gosip, kekuatan dari bahasa. Manusia itu kekuatan utamanya adalah bahasa, makanya kelemahan utamanya juga adalah tentang bahasa.